Judul, Kenapa Pesanmu Tidak Pernah Dibalas? Tag rahasia psikologi chat yang tidak bisa diabaikan oleh wanita. Kebanyakan pria mengirim pesan dengan dampak yang sama seperti notifikasi biasa di ponsel. Kalimat seperti, "Selamat pagi cantik," terdengar manis, iya. Tapi juga terdengar persis sama seperti 57 pesan lain yang dia terima hari ini. Sadarlah, kamu sedang bersaing dengan kopi paginya, anjing peliharaannya, drama favoritnya, dan notifikasi TikTok yang muncul tanpa henti. Berita buruknya, kamu sudah kalah bahkan sebelum sadar kamu sedang bertanding. Filsuf Marcus Aurelius pernah berkata, kualitas hidupmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Dan aku menambahkan, kualitas hubunganmu tergantung pada kualitas pesan yang kamu kirim. Kalau pesanmu tidak membangkitkan emosi, rasa penasaran, atau setidaknya senyum kecil, selamat. Kamu tidak terlihat di ruang chatnya, tapi tenang, belum terlambat. Hari ini aku akan berbagi 7 jenis pesan yang dirancang secara strategis, agar kamu berhenti jadi yang biasa-biasa saja, dan mulai jadi yang tak bisa diabaikan. Tapi sebelum kita mulai, kalau video ini terasa bermanfaat, klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasimu, karena di dunia di mana pesan-pesan generik mudah dilupakan, mengetahui apa yang harus dikatakan adalah sebuah keunggulan. Tuliskan di kolom komentar kata pesan kuat kalau kamu termasuk pria yang benar-benar ingin berubah. Karena setelah ini cara kamu mengirim pesan tidak akan pernah sama lagi. Nomor 1, kesalahan umum. Semua pria, kenapa kebanyakan pria gagal hanya karena satu pesan sederhana? Jawabannya mudah. Mereka menyamakan niat baik dengan dampak baik. Padahal itu dua hal yang berbeda. Bayangkan ini. Kamu baru bangun pagi, melihat ponselmu, dan muncul keinginan untuk mengirim, "Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan." Kedengarannya perhatian, kan? Tapi kenyataannya, kamu baru saja masuk ke antrean panjang pria-pria lain yang menulis hal serupa. Sementara kamu menulis pagi cantik, ada 10 pria lain yang menulis kalimat yang sama persis. Itu seperti datang wawancara, kerja dengan CV kosong dan berharap diterima. Hanya karena kamu ramah, kesalahan klasik ini terjadi. Karena kamu lebih fokus pada apa yang ingin kamu katakan, daripada apa yang dia rasakan saat membacanya. Dan pesan yang datar otomatis tanpa jiwa tidak membuat wanita merasa apapun, tidak penasaran, tidak tersentuh, tidak tergerak. Dan ketika dia tidak membalas, kamu terjebak di kesalahan berikutnya. Memaksa. Kamu sibuk ya? Kok nggak dibalas? Aku salah ngomong ya? Selamat. Sekarang kamu bukan hanya membosankan, tapi juga terlihat butuh perhatian. Dan kebutuhan yang berlebihan itu menakutkan. Seperti bau mulut digital, tak terlihat tapi membuat orang menjauh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dari kecil kita diajarkan bahwa kalau terus berusaha, pasti berhasil. Tapi dalam urusan ketertarikan, memaksa tanpa efek hanya membuatmu makin tidak menarik. Ingat baik-baik, emosi adalah kunci. Orang tidak merespons hal logis. Mereka merespons apa yang mereka rasakan. Pesan, "Selamat pagi," tanpa makna itu seperti trailer. Film tanpa adegan menarik. Tidak memberi alasan untuk menonton, filmnya Marcus Aurelius benar. Nilai seorang pria diukur dari kualitas tindakannya. Dan di zaman digital, itu juga berarti kualitas pesanmu. Pesan tanpa emosi hanyalah batu yang dilempar ke air, tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Nomor 2. Kenapa pesanmu tak pernah dibalas? Pernah merasa pesanmu seperti menghilang ke udara? Kamu sudah mikir keras, sudah tulis berkali-kali, dikirim, dan yang kamu dapat cuma diam. Tidak ada penolakan, cuma diabaikan. Karena mengabaikan itu lebih mudah daripada menolak. Tenang, kamu tidak sendirian. 90% pria melakukan kesalahan yang sama. Berpikir bahwa menulis pesan bagus hanya soal memilih kata yang sopan dan berharap keberuntungan. Padahal kenyataannya, menulis pesan yang benar-benar menghubungkan emosi adalah sebuah seni. Masalahnya sederhana, pesanmu bisa ditebak. Seragam, klise, tidak punya warna. "Hai, lagi apa?" "Selamat pagi." Itu seperti mendengar iklan yang sama setiap hari. Ramah tapi membosankan. Dan di dunia penuh notifikasi, menjadi membosankan adalah cara tercepat untuk dilupakan. Ingat, daya tarik tidak bekerja dengan logika, tapi dengan emosi. Kalau pesanmu tidak membuatnya merasakan sesuatu, maka kamu hanyalah satu dari puluhan notifikasi
yang ia abaikan setiap hari. Coba bedakan. Hai, apa kabar? Vers, kamu punya dua pilihan. Ceritain momen paling seru hari ini atau hal paling membosankan. Aku penasaran. Lihat bedanya. Yang pertama, netral. Yang kedua, menggoda rasa penasaran dan membuatnya ingin membalas. Dan di dunia penuh pesan hampa, itu adalah keuntungan besar. Nomor 3, kekuatan tantangan halus coba ini. Aku punya firasat hari ini kamu bakal bikin aku terkejut. Walau kelihatannya susah sih. Kedengarannya sederhana kan? Tapi kalimat itu memicu tombol psikologis kuat. Tantangan, kenapa efektif? Karena tidak ada orang yang suka diremehkan. Apalagi dari seseorang yang menarik perhatiannya. Sekarang dia punya dua pilihan, mengabaikan, kecil kemungkinannya, atau membuktikan bahwa kamu salah. Dan disitulah kamu menang. Kamu tidak memohon perhatian, kamu menanam benih rasa penasaran di pikirannya. Dan seringkali, dia akan kembali hanya untuk melanjutkan permainan itu. Mungkin hari ini dia bilang, kayaknya nggak ada hal mengejutkan hari ini deh. Tapi besok, tanpa kamu minta, dia bisa saja kirim pesan lagi. Ternyata ada hal lucu banget tadi. Artinya, dia berpikir tentangmu tanpa kamu harus menulis dulu. Kamu bukan lagi pesan biasa. Kamu jadi tantangan. Dan pria yang menjadi tantangan selalu lebih diingat. Nomor 4. Menciptakan bayangan yang tertinggal. Aku yakin sekarang kamu lagi pakai piyama, rambut agak berantakan, tapi tetap kelihatan luar biasa. Kedengarannya ringan tapi efeknya dalam. Pertama, kamu membuatnya tersenyum. Kedua, kamu menciptakan bayangan mental. Imajinasi lembut tapi kuat tanpa vulgar. Kamu tidak memuji tubuhnya, tapi melihat dirinya apa adanya dan tetap kagum. Itu membuatnya merasa nyaman sekaligus menarik, kombinasi yang jarang ditemukan. Dan di saat pria lain sibuk memuji make up dan gaunnya, kamu jadi satu-satunya yang melihat keindahan aslinya. Ingat, bukan tentang bagaimana kamu menggambarkannya, tapi tentang bagaimana kamu membuatnya merasa. Itu yang meninggalkan jejak di pikirannya. Nomor 5. Umpan rasa penasaran. Aku punya sesuatu yang mau aku bilang, tapi nggak yakin sebaiknya aku ceritain atau enggak. Otaknya langsung aktif. Apa itu? Kenapa ragu? Rasa ingin tahu adalah hal yang sulit dilawan. Dan saat akhirnya kamu menutup dengan santai seperti, aku cuma mau bilang semoga harimu menyenangkan. Mungkin dia akan tertawa, tapi kamu sudah menang. Kamu berhasil mencuri perhatian di dunia yang penuh distraksi, dan kamu melakukannya lewat permainan rasa penasaran. Nomor 6. Cara membuatnya. Membalas, kenapa ada pesan yang langsung dibalas dan ada yang cuma dibiarkan begitu saja? Bukan soal keberuntungan. Pesan yang efektif punya satu kesamaan. Membangkitkan emosi. Orang tidak membalas karena kata-katamu logis, tapi karena mereka merasa sesuatu. Coba tanya hal ringan tapi menggelitik. Sebelum kita lanjut, aku harus tahu satu hal penting. Pizza pakai nanas atau tanpa nanas? Atau aku yakin bisa nebak satu hal tentang kamu cuma lewat 3 pertanyaan. Mau taruhan? Lucu, ringan tapi menantang. Kamu membuka ruang untuk bermain, bukan sekadar ngobrol. Tapi ingat, membangkitkan emosi bukan berarti berlebihan. Satu bumbu yang pas membuat rasa kuat. Tapi kalau terlalu banyak, justru bikin ilfil. Sebelum kirim pesan, tanya diri sendiri. Apakah ini menimbulkan rasa atau cuma pesan datar tanpa makna? Nomor 7. Tanda tangan pribadi. Setiap pria seharusnya punya gaya pesan khas. Sesuatu yang langsung mengingatkan dia padamu. Misalnya, kalau suatu hari aku nggak kirim selamat pagi, anggap aku hilang. Kalimat seperti itu adalah ciri khasmu, bukan sekadar teks. Sesuatu yang saat dia membacanya otomatis membuatnya tersenyum dan berpikir, dia ini memang beda. Pria yang meninggalkan kesan bukan yang paling sering mengirim pesan, tapi yang tahu bagaimana cara diingat. Dan ketika kamu sudah menemukan gayamu sendiri, kamu tidak lagi menjadi sekadar notifikasi. Kamu jadi memori. Kesimpulannya, bukan seberapa banyak kamu bicara yang penting, tapi apa yang kamu katakan dan bagaimana kamu membuatnya merasa. Satu pesan yang kuat bisa membuka hati, membangun koneksi, dan meninggalkan jejak tak terlupakan. Sekarang aku ingin tahu, dari 7 jenis pesan tadi, mana yang paling ingin kamu coba lebih dulu? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu pernah mengirim pesan yang hasilnya tak terduga, ceritakan juga.
biar kita belajar bareng. Kalau video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasimu. Tulis di komentar selesai belajar, biar aku tahu siapa yang nonton sampai akhir. Dan kalau kamu ingin lanjut belajar tentang kata-kata yang bisa membangkitkan ketertarikan dalam hitungan detik, tonton video berikutnya. Aku jamin kamu akan melihat chat dengan cara yang benar-benar baru. Ingat, perbedaan antara diabaikan dan diingat selamanya ada pada kata-kata yang kamu pilih. Sekarang kamu sudah tahu rahasianya. Sampai jumpa di video berikutnya.